Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita bertemu lagi dalam materi kedua di semester 1 atau ganjil, yaitu pola keruangan desa dan kota. Mari kita saksikan apa itu pengertian dan struktur desa dan yang lain-lainnya. Oke, pola keruangan desa dan kota yang akan kita pelajari pada materi ini adalah pengertian desa dan kota, struktur ruang desa dan kota, interaksi desa dan kota, konflik pemanfaatan lahan pemukiman, dampak pemukiman terhadap lingkungan. Ya, sebelumnya kita lihat dulu pengertian desa. Desa memiliki istilah yang beraneka ragam di beberapa tempat di provinsi di Indonesia. Di antaranya di Aceh, itu desa dikenal dengan nama Gampong, di Tapanuli dengan nama Huta, di Sumatera Barat dengan istilah Nagari, di Bali dengan istilah Bajar, dan di Sulawesi Selatan dengan istilah Wanus. Nah, juga ada beberapa istilah untuk di provinsi atau tempat-tempat yang lainnya. Baik, kita simak apa itu pengertian desa. Di antara menurut Bintarto, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat pada suatu daerah, serta memiliki hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Ada juga pengertian desa menurut Sutarjo Kartohadikusumo. Menurut beliau, desa merupakan suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Selanjutnya ada menurut William Osgood dan M.F. Nincop. Juga istilah desa atau pengertian desa menurut Paul Halandis. Menurut beliau, desa itu adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 25.000 yang mempunyai ciri-ciri, mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain, ada ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan, ada cara berusaha bersifat agraris, dan sangat dipengaruhi oleh faktor alam. Berikut, desa memiliki karakteristik tersendiri kalau kita bedakan dari kota. Ciri-cirinya kita bisa bedakan dari ciri-ciri, dari unsur-unsur, dari potensi, dan dari klasifikasi desa. Baik, kita identifikasi ciri-ciri desa. Ciri-ciri desa yang pertama, mata pencaharian penduduknya biasanya agraris, kemudian perbandingan lahan dengan jumlah penduduknya besar, dan yang ketiga hubungan antar warga relatif akrab, yang keempat tradisi masih kuat. Berikut adalah unsur-unsur desa. Jadi suatu wilayah bisa dikatakan desa kalau memenuhi unsur-unsur ada daerah, ada penduduknya, dan ada tata kelakuannya. Ada daerah, jadi terdapat lahan produktif dan yang tidak produktif beserta pemanfaatannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Ya, unsur-unsur penduduk, hal itu meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat. Selanjutnya adalah tata kelakuan. Tata kelakuan adalah berupa pola pergaulan masyarakat, adat istiadat, ikatan kekeluargaan, dan juga penyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat. Berikut adalah potensi desa. Yang bisa kita bedakan adalah potensi fisik dan potensi non-fisik. Kalau potensi fisik itu terdiri dari tanah, air, dan iklim, juga ternak dan manusia.
Sementara potensi non-fisik itu terdiri dari masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial, aparatur, atau pamong desa. Selanjutnya, klasifikasi desa. Klasifikasi desa bisa kita bedakan berdasarkan tingkat perkembangannya. Berdasarkan tingkat perkembangannya dibedakan ada desa terbelakang, desa berkembang, dan desa maju. Atau ada desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Untuk klasifikasi tingkat kemajuan desa dipengaruhi oleh potensi desa, interaksi desa kota, dan lokasi desa. Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, desa dibedakan menjadi desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Ya, demikian untuk materi pola keuangan desa, pengertian desa, ciri-ciri desa, dan klasifikasi desa. Ya, sampai bertemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.